Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, umur yang panjang kepada kita semua. Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman hari ini, Kamis tanggal 17 September tahun 2020 dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil menurut Matius pasal 7 ayat 1. Tapi saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Dengarlah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita semua masih tetap belajar dan tidak ada yang paling hebat dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Yang menilai kehidupan kita apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak bukan kewenangan dari diri kita sendiri atau orang lain yang berani menghakimi saudara, teman, dan sahabatnya. Seperti yang sudah pernah kita lihat dan atau mungkin yang pernah kita lakukan, bahwasanya kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain tanpa menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata salah di hadapan orang lain. Demikian juga dalam firman Tuhan saat ini ada hal yang perlu diperlihatkan kepada kita agar kita tidak menghakimi seperti yang dikatakan oleh Yesus. Baru-baru ini ada sebuah kata yang sangat populer, yaitu kata persekusi yang membuat heboh negeri ini. Persekusi adalah kurang lebih sama dengan menghakimi orang lain tanpa pernah mempertimbangkan dampaknya. Di era serba teknologi canggih sekarang, kita harus bijak dalam menanggapi sesuatu hal dan harus hati-hati dalam membuat status di media sosial. Salah dalam membuat status, kita bisa berakibat fatal bagi diri kita sendiri, apalagi menghakimi orang lain lewat dunia maya. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar tidak menghakimi, karena yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan Yesus. Sayangnya, banyak manusia yang pada saat ini merasa kecewa dengan keadaan dirinya yang sedang mengalami kesusahan, seperti masalah keuangan dan permasalahan lainnya yang membuat seseorang mudah tersulut emosinya dan langsung melampiaskannya kepada orang lain. Seperti kata pepatah, semut di mata orang lain kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata sendiri tidak kelihatan. Kata jangan menghakimi juga bukan hal asing di telinga kita. Saya yakin bahwa kebanyakan orang Kristen pasti pernah mendengarnya. Bahkan banyak yang hafal ayatnya. Berdasarkan ayat dalam Matius pasal 7 ayat 1-5 ini, maka banyak orang Kristen yang hanya bisa bungkam ketika melihat suatu kesalahan di antara saudara seimannya, apalagi kalau yang salah itu adalah seorang hamba Tuhan ditambah seorang hamba Tuhan yang diurapi, atau hamba Tuhan yang punya kuasa, atau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Janganlah engkau menghakimi supaya kamu tidak boleh dihakimi. Menghakimi merupakan suatu kewenangan dari penguasa. Seorang hakim akan bertindak sebagai orang yang memiliki kewenangan atas diri Anda. Jika Anda berbuat salah, pemerintah akan memanggil Anda atau bahkan mungkin menyeret Anda ke pengadilan. Atau jika ada dua orang yang berselisih, mereka akan membawa persoalan tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Hakim merupakan perwujudan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Jadi, pada saat Tuhan Yesus berkata jangan menghakimi, yang ia maksudkan adalah setiap orang dari antara kita tidak boleh menempatkan diri di atas orang lain. Ini adalah persoalan yang sangat mendasar di dalam hubungan sesama manusia.
Setiap orang ingin menganggap bahwa dirinya sendiri lebih baik dari orang lain dan dengan demikian merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Contohnya, jika kita berkata bahwa seseorang itu sombong, tentu kita tidak langsung sedang berkata bahwa kita sendiri tidak sombong dan Anda berada dalam posisi mengumumkan seseorang yang lain sebagai sombong. Jika Anda menyatakan seseorang itu sebagai salah, Anda sesungguhnya sedang berkata bahwa Anda lebih baik dari dia karena ia tidak tahu apa yang salah, tapi Anda tahu apa yang salah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sikap yang sedemikian di antara orang Kristen merupakan sumber masalah di dalam gereja. Di sini Tuhan Yesus menangani suatu sikap merasa lebih unggul dari orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk saling merendahkan diri antara satu dengan yang lain, tunduk terhadap satu dengan yang lain, bukannya berlaku seperti orang penting di hadapan yang lain. Itu sebabnya dalam Yohanes 13, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan mengatakan bahwa apa yang sudah ia lakukan atas mereka, harus mereka lakukan pula terhadap orang lain. Membasuh kaki orang lain berarti menjadi budak orang lain itu, karena hal itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang budak bagi tuannya, membasuh kaki majikannya. Dalam Filipi 2 ayat 3 dan Efesus 5 ayat 21, Paulus berkata, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Jangan malah berusaha untuk menjadi tuan atas orang lain. Jadilah hamba bagi orang lain, untuk tujuan itulah kita dipanggil olehnya. Hal menghakimi juga bisa dilakukan lewat perkataan kita kepada orang lain, atau menuduh orang lain melakukan hal yang sesungguhnya tidak ia lakukan. Jika dicermati dengan sesama kedua ayat ini, sangat jelas mengajarkan untuk harus menghakimi, tetapi tidak menghakimi dengan munafik. Oleh karena itu, jika harus menghakimi, jangan dilakukan dengan sembarangan. Ia harus memastikan dirinya bersih dan tidak munafik, dan ia harus menghakimi dalam arti positif dan bukan negatif. Jika demikian, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara, selidikilah setiap pikiran, tindakan, dan perkataan agar tidak dihakimi. Ini tidak berarti kita harus sempurna dan tanpa dosa terlebih dahulu. Jika demikian, tidak ada yang bisa mengambil keputusan. Itulah sebabnya Yesus memberikan suatu ilustrasi memperjelas maksud perkataannya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, bukankah lebih baik kita mengampuni orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa pernah memandang latar belakang? Ketika ada orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, dan kita segera menegurnya dengan positif. Yang terpenting dalam hal ini kita juga harus menjadi mengampuni orang tersebut agar merasa tenang dan tidak membawa pulang persoalan dalam perasaan bersalah. Jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati, Engkau telah melindungi kami di dalam malam kegelapan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dan keluarga yang kami kasihi. Terlebih pada hari ini, Engkau masih melindungi kami dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini. Tuhan, biarlah hidup kami hanya percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi kami, yang menjauhkan kami dari mara bahaya, dan biarlah segala aktivitas kami hari ini kami akan lakukan dan jalankan di dalam firman Tuhan dan menjadi berkat orang lain. Terlebih firman Tuhan hari ini, agar kami tidak saling menghakimi, agar kami mampu mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari kami serahkan kepada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam duka cita Engkau hiburkan, dan biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami, Allah kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati engkau.
Amin. Shalom.